Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care.
rugi secara nominal, produk tersebut mungkin masih memberikan kontribusi terhadap penutupan biaya tetap perusahaan. Oleh karena itu, keputusan manajerial berdasarkan metode biaya absorpsi bisa menjadi keliru kalau tidak mendapatkan informasi kontribusi produk secara akurat. Selanjutnya mengenai pelaporan segmen dengan menggunakan dasar kalkulasi biaya variabel. Jadi pelaporan segmen merupakan alat penting untuk menilai kinerja setiap lini produk dalam perusahaan dengan memisahkan pendapatan, biaya variabel, dan biaya tetap langsung dari masing-masing produk. Manajemen dapat melihat kontribusi data yang diberikan setiap segmen terhadap laba perusahaan. Di sini terlihat hasil penjualan masing-masing produk. Untuk produk stereo menghasilkan penjualan sebesar $500.000, sedangkan untuk produk rekam video menghasilkan penjualan sebesar $290.000. Lalu dikurangi dengan harga pokok dan biaya penjualan serta administrasi yang memperoleh margin kontribusi. Untuk stereo sebesar $95.000 dan rekam video sebesar $80.000, yang diartikan bahwa kedua segmen tersebut menghasilkan margin kontribusi positif dan setiap produk berkontribusi dalam menutup biaya tetap perusahaan. Lalu di situ masih dikurangi dengan biaya tetap langsung seperti overhead tetap langsung, biaya penjualan dan administrasi yang menghasilkan margin segmen sebesar $55.000. Jadi kedua produk tersebut dengan total margin segmen $110.000. Margin segmen ini digunakan untuk menutup biaya tetap perusahaan sebesar $100.000. Jadi setelah semuanya dihitung, perusahaan hanya mengalami kerugian kecil sebesar $10.000. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa pelaporan segmen sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang akurat. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat menghindari keputusan yang salah seperti menghentikan produk yang sebenarnya masih menguntungkan. Orang abadi segmen dengan kalkulasi biaya variabel. Di sisi kiri ada beban tetap langsung, beban yang bisa ditelusuri langsung ke suatu segmen tertentu, misalnya biaya penjualan pabrik untuk lini produk tertentu atau gaji khusus karyawan di segmen itu. Beban ini akan hilang bila segmennya ditutup, sehingga sering disebut beban tetap yang dapat dihindari. Lalu di sebelah kanan ada beban tetap umum, beban yang timbul karena adanya lebih dari satu segmen, misalnya penjualan gedung yang dipakai bersama atau gaji manajemen pabrik. Beban ini tidak hilang meskipun salah satu segmen ditutup. Selanjutnya ada metode penentuan biaya variabel dengan perencanaan dan pengendalian. Dalam menjalankan perusahaan ini, manajer perlu membuat rencana keuangan dengan memprediksi penjualan, produksi, dan biaya di masa depan. Karena prediksi penjualan tidak selalu tepat, manajer biasanya menyiapkan beberapa kemungkinan skenario. Supaya hitungan lebih akurat, biaya harus dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Setelah target penjualan dan produksi ditentukan, manajer bisa memperkirakan biaya yang akan muncul dan menjadikannya pedoman operasional. Jika nanti hasil nyata berbeda dari rencana, maka manajer perlu melakukan koreksi dengan membandingkan hasil aktual dan anggaran. Kunci agar pengendalian ini berjalan baik adalah memahami perilaku biaya terlebih dahulu. Lalu ada kesimpulan presentasi. Dari pemaparan ini menunjukkan bahwa metode penentuan biaya variabel atau PBV lebih tepat digunakan untuk evaluasi kinerja, pelaporan segmen, serta perencanaan dan pengendalian karena mencerminkan hubungan langsung antara penjualan dan laba. Dan sebaliknya metode penentuan biaya guna atau PBV lebih sesuai untuk laporan eksternal, tetapi bisa menyesatkan dalam keputusan manajerial. Pelaporan segmen dengan PBV memberi gambaran kontribusi nyata tiap unit bisnis terhadap laba, sehingga membantu manajer mengendalikan biaya dan mengambil keputusan strategis yang lebih